ini PT 100 ini. Ini dalamnya ada platina yang nilainya 100 ohm pada 0 derajat Celcius. Jadi PT 100 itu angka 100 menunjukkan 0 derajat Celcius. Itu 100 ohm. Kalau PT 25 ohm pada 0 derajat. Kalau platina itu koefisiennya kira-kira ya rata-rata sekitar 0,385 ohm per derajat Celcius. Jadi dalam 100 derajat Celcius maka hambatan ini jadi 138,5. Jadi suhu diubah jadi hambatan. Prinsipnya itu ya. Nah kalau hambatan berubah maka langsung kita bisa tahu kalau dikasih arus konstan maka V sama dengan I kali R. I-nya konstan, R-nya berubah maka V-nya fungsi dari R. Jadi langsung tegangan yang dihasilkan itu proporsional dengan hambatan. Kemudian dirubah sinyal itu masuk ke dalam di sini ada bagian pengolah sinyal dan akhirnya berubah menjadi 4 sampai 20 mA. Jadi arus yang tadinya mungkin 0 sampai 5 volt itu nanti menjadi 4 mV pada minimum dan 20 mV ampere pada maksimum. Minimumnya berapa, maksimumnya berapa tergantung pengaturan span dan shear. Tahu kan shear itu apa? Shear. Shear itu 0 tapi enggak 0. Nilai minimum. Nilai minimal pengukuran itu shear. Nilai maksimum. Selisih antara maksimum dan minimum namanya span. Kadang-kadang suka pakainya span, maksudnya itu jarak antar kulit dengan baju itu terlalu pendek. Span. Jadi jarak antara maksimum minimum itu span, minimum itu zero. Kalau maksimum sampai max namanya rentan atau range. Nah sekarang tergantung setelan di sini 4 mA itu pada berapa derajat Celcius, kemudian 20 mA pada berapa derajat Celcius. Nah untuk sementara Anda bisa nggak mau tahu toh semua kita lihat dari komputernya. Mari ditunjukin di sana itu menjadi nilai suhu. Nah ini jadi instrumennya yang ini sama ya, ini tambahan saya. Jadi TA. Jadi ini sama, cuma ini ada yang memang lebih bagus ada tutup ya sih sebetulnya daripada di bawah situ. Nah sekarang yang ini dua ini namanya final control element atau orangnya unit kendali akhir atau control valve lah. Control valve artinya dia untuk mengatur aliran dia naik atau turun. Standarnya naik itu buka, turun itu plus. Itu yang umum. Tapi ada juga yang turun malah buka, yang naik malah plus tapi nggak umum. Jadi yang paling umum dalam industri itu kalau turun plus, naik. Nah sekarang kita lihat ini dari bawah. Kalau ada tekanan udara berarti stepnya naik turun. Ini dari bawah. Kalau ini ditambah tekanan udara itu kira-kira stepnya naik atau turun? Naik. Jadi namanya ini adalah kalau dari bawah itu reverse acting dari bawah. Kalau dari atas itu direct, yang tekanan itu dari atas direct. Dari atas direct, dari bawah reverse. Kenapa? Kalau dari atas kalau ada tekanan naik itu nanti stepnya keluar. Jadi defaultnya kalau tekanan naik keluar itu berarti direct. Ada tekanan malah masuk itu berarti reverse. Ini adalah direct reverse acting. Kalau ada tekanan open. Jadi orang nyebutnya direct acting air open atau fail close kalau ada kegagalan close. Artinya kalau misalnya pas tekanan udaranya dia close. Ini juga kebetulan sama, ini juga reverse acting air to open atau fail close. Yang sama fail open. Jadi fail close fail open sekali lagi hanya untuk safety saja. Kalau ini air panas paling cocok adalah fail close. Kalau ada kegagalan tutup biar nggak kepanasan. Kalau pendingin biasanya fail open. Biasanya ya nggak selalu ya. Biasanya fail open karena kalau dia gagal cuma buka aja biar dingin gitu. Kan dingin aman ya. Artinya temperatur aman lah. Dingin nggak selalu aman ya. Karena jangan sampai Anda mengatakan dingin itu aman, tidak.
Kalau minus 180 nggak aman itu, kena kulit melepuh gitu. Sangat berbahaya seperti kena api itu. Artinya suhu normal. Baik. Nah, ini digerakkan dengan pneumatik udara. Sinyal standarnya adalah tekanan minimum 0,2 bar, maksimum 1. Jadi 0,2 sampai 1. Atau kalau PSI sekitar 3 sampai 15 PSI. Atau 20 sampai 100 kilopascal. Jadi kalau 4 mA itu tadi minimum, 20 mA maksimum untuk sinyal ini. Ininya sinyal minimumnya adalah 0,2 bar, maksimumnya adalah. Oke, skala pengendali. Nah, ini adalah ini. Ini namanya transmitter level sama flow jadi satu. Ya. Transmitter itu adalah piramid yang mengubah satu sinyal, bisa pengukuran langsung sensor atau dari supply langsung sensor, maksudnya dari sensor menjadi sinyal standar. Keluaran sini standarnya berapa? 4 sampai 20 mm kalau arus. Bedanya dengan transducer. Kalau transducer secara umum itu adalah bersifat umum, keluarannya tidak selalu standar, bebas. Perubahan dari sini ke sini bebas. Cuma kalau spesifik dalam arti sempit, di dalam pengendalian proses yang namanya transducer adalah perangkat elektromekanik terbatas di sini. Tidak salah sih, ini dikatakan transducer juga nggak salah sih, secara umum betul. Tapi nggak umum bagi pengendalian proses. Kalau ini ya sensor aja. Sementara transducer elektromekanik, contoh transducer apa ultrasonik. Masuk ultrasonik, keluar jadi tegangan, keluar tegangan, jadi ultrasonik. Dan ini namanya transmitter. Dia langsung keluar di sini arusnya standar. Kalau ini belum standar ini ya. Ini masih berupa hambatannya nanti berubah dari 100 sampai 135 jarak. Nah, harus setelah diulah di dalam sini, keluarnya jadi standar. Di sini ada sih. Output TT. Oh, nggak ada keluaran di sini. Dalam cara. Kalau ini ada. Itu ya. Itu dari sisi instrumen. Jadi instrumennya ada sensor dulu di sini, kemudian ada transmitter suhu berada di dalam. Kebetulan kalau ini ada di sini, transmitternya ada di sini. Ini transmitternya. Banyak FT dan LT. Di sini mengubah dari flow menjadi 4 sampai 20 mA atau level ini menjadi 4 sampai 20 mA. Jadi sini 4 mA karena bisa di step. Ini dari persempit jadi lebar. Oh, nolnya, sironya sampai 100 bisa boleh aja. Nanti maksimum 200 boleh aja. Resikonya apa? Sensitif. Perubahan sedikit aja sudah langsung. Sudah dengan jam. Ya, itu dari sisi instrumentasi. Kemudian ada pengendali. Pengendali di sini ini. Pengendali elektronik pengendali. Nanti pakai komputer. Jadi pengendalian itu ke komputer sebetulnya. Jadi sebagai otaknya. Kotak keluar itu nanti di sini masuknya adalah sebagai sinyal kendali. Berapa sinyalnya? Standar 4 sampai 20 mA juga. Dari situ nanti dikonversikan yang namanya IP converter. Karena ini butuh pneumatik, keluaran dari pengendali arus, maka harus ada converter. Di dalam juga di sini ada. Dan bisa ke sana seperti ini. Jadi masuk itu 4 sampai 20 mA, keluar menjadi 0,3 sampai 15 PSI. Kalau di situ ada ya? Kelihatan banget ini. Ini IP converter. Jadi masuknya ini 4 sampai 20 mA, keluarnya 0,3 sampai 15, 3 sampai 15 PSI. Itu juga. Ini IP converter. Ini adalah control valve. Itu yang umum. Kemudian di sini ada pipa-pipa ya, udah lagi pipa cuma ini. Itu dari sisi instrumentasinya. Oke, ada pertanyaan? Di sini sebelah sama ya, mirip-mirip semua alatnya.